Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Kita persiapkan hati dan pikiran kita mulai kebaktian kita. Jemaat, kami undang bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, puji dan syukur kami persembahkan kehadirat-Mu. Karena dengan kuasa-Mu, Engkau telah mendirikan jemaat-Mu di dunia ini. Engkau telah mengutus Roh Kudus untuk mempersatukan jemaat-Mu. Kami memohon kiranya melalui ibadah ini, kami semakin mempercayai pimpinan Roh Kudus yang menuntun, mempersiapkan, dan yang menjadikan kami menjadi saksi-saksi yang benar, serta memantapkan setiap langkah kami dalam menyongsong kehidupan yang kekal, yang telah disediakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 dan 4. Marilah kita bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk mengaku dan memohon kampunan dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kudus, Engkau telah menyatakan diri kepada kami selaku Allah yang Esa. Firman-Mu telah mengajarkan kepada kami untuk mengasihi Engkau dengan sepenuh hati, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan, sumber kehidupan dan pengharapan kami. Roh-Mu selalu setia membimbing kami agar sungguh-sungguh memahami firman-Mu serta melakukannya. Akan tetapi kami sering lebih mengutamakan yang lain serta menaruh pengharapan daripadanya. Kami juga berdosa sebab kami sering kurang yakin terhadap janji-janji-Mu.
sehingga kami tergoda untuk mengharapkan berkat dan perlindungan dari dunia ini. Kami menyadari bahwa kami sesungguhnya tidak layak lagi disebut sebagai anak Tuhan. Namun kini kami datang bersujud di hadapan-Mu, mengaku dan memohon pengampunan dosa. Kami percaya Tuhan mengampuni kami oleh karena rahmat-Mu. Baharuilah hati dan pikiran kami oleh Roh Kudus, supaya kami semakin memahami firman-Mu. Ya Tuhan, kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dengarlah dan percayailah firman Allah, janji tentang pengampunan dosa. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Allah telah mengampuni semua dosa kita oleh kasih karunia-Nya. Oleh karena itu, marilah kita mewujud nyatakan hidup baru, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 40 ayat 1, 2, dan 4. Ajaib pernah Kita dengarkan pembacaan refleksi dari anak sekolah minggu Andi dan Anggi. Petang itu, Riki sibuk membuat PR. Heran, mengapa guru-guru suka memberikan PR yang banyak, pikir Riki. Bila sudah selesai, ia ingin bermain ke rumah Herman, tetangganya. Siapa tahu Herman punya game baru. Kring, tiba-tiba telepon berbunyi. Siapa yang menelpon? Mengganggu aku saja, keluh Riki dalam hati. Ternyata Papa yang menelpon. Katanya teman Papa, Pak Anton akan datang. Jadi Riki harus menyambutnya, menyediakan minum,
memberikan koran dan majalah supaya Pak Anton bisa membaca sambil menunggu Papa pulang dari kantor. Ada-ada saja, kalau PR-ku selesai, aku tidak bisa main ke rumah Herman dong, pikir Ricky agak kesal. Tapi mau apa lagi, kembali Ricky mengerjakan PR-nya. Tepat ketika PR selesai dan Ricky masuk bukunya ke dalam tas, terdengar bel berbunyi. Ding dong, ding dong. Ricky keluar dan membuka pintu untuk Pak Anton. Seorang pria sebaya Papa, berpakaian rapi, tersenyum ramah dan menanyakan nama Ricky. Om Anton, Papa belum pulang, tapi katanya Om Anton tunggu saja, sambut Ricky. Ricky menyediakan minuman dan majalah. Om Anton mengucap terima kasih, karena itulah Herman datang. PR-mu sudah selesai belum, Ki? Tanya Herman. Sudah, tadinya aku mau main ke rumahmu, tetapi Ricky tidak jadi melanjutkan kalimatnya. Wah, maaf ya, kedatangan Om mengganggu. Teman Ricky, ini siapa namanya ya? Kata Om Anton. Herman, Om, jawab Herman. Nah, kalian berdua duduk di sini. Kalian boleh bertanya apa saja. Om akan menjawab dan Om jamin kalian tidak akan menyesal, kata Om Anton. Ricky mengernyitkan dahi dan berputar pandang dengan Herman. Maaf, Om ini pekerjaannya apa ya? Tanya Herman ingin tahu. Om ini seorang guru, tetapi masih belajar jadi murid yang baik, jawab Om Anton, santai. Mata pelajaran apa, Om? Tanya Ricky penasaran. Semua mata pelajaran, terutama mata pelajaran yang bisa membuat orang bahagia dan berhasil, jawab Om Anton. Jadi, kalian bisa tanya apa saja. Herman jadi bersemangat. Om, mengapa guru suka memberikan PR yang banyak? Tanya Herman. Gunanya PR adalah untuk mengulangi apa yang sudah diajarkan. Jadi, guru bisa tahu muridnya sudah mengerti apa yang sudah diajarkan atau belum, jawab Om Anton. Herman dan Ricky mengangguk. Om, mengapa ada guru yang galak dan ada guru yang baik? Tanya Ricky. Di dunia ini ada berbagai macam tipe orang. Murid juga ada yang berani, ada yang pemalu, ada yang pendiam, ada yang banyak bicara. Karakter guru juga bermacam-macam. Tetapi setiap guru ingin muridnya berhasil. Jadi guru yang galak juga akan baik kepada anak-anak yang memperhatikan pelajarannya, bersungguh-sungguh belajar, selalu membuat PR, jawab Om Anton. Om, mengapa guru suka memisahkan murid yang duduk sebangku dengan sahabatnya? Kan lebih enak kalau setiap murid duduk sebangku dengan sahabatnya, tanya Herman lagi. Kamu memang betul. Lebih enak kalau sahabat kita berada di sebelah kita. Sebetulnya tidak ada peraturan yang melarang kita duduk sebangku dengan sahabat kita. Hanya kadang-kadang murid yang duduk sebangku dengan sahabatnya cenderung suka mengobrol, dan itu mengganggu konsentrasi belajar murid. Kalau merugikan murid, terpaksa guru bertindak memisahkan dua sahabat itu, jawab Om Anton. Om, mata pelajaran paling penting? Tanya Ricky. Semua mata pelajaran penting, tetapi yang terpenting adalah pelajaran agama Kristen. Pelajaran itu harus kita praktekkan. Tuhan Yesus mengasihi, ya kita juga harus mengasihi orang lain. Tuhan Yesus suka menolong, ya kita juga menolong orang lain. Benar tidak? Kata Om Anton sambil tersenyum. Wah, asik juga bercakap-cakap dengan Om Anton. Ketika ayah Ricky pulang, maka Ricky dan Herman pergi ke rumah Herman. Berbicara dengan Om Anton itu menyenangkan. Wah, kita lupa tanya Om Anton itu mengajar di mana. Tanya Herman pada Ricky. Ricky mengangkat bahu dan kemudian berkata, nanti kutanyakan pada Papa. Malam hari Ricky bertanya Om Anton itu mengajar di mana, apakah dia guru SD dan mengapa dia masih belajar jadi murid yang baik. Papa tertawa. Om Anton itu bukan guru SD, dia itu pendeta. Memang dia mengajar jemaat, tetapi dia juga masih belajar menjadi murid Yesus yang baik. Bukankah kita juga harus selalu belajar jadi murid Yesus yang baik? Jawab Papa. Ricky mengangguk.
Kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 376 ayat 1 dan 3. Ikuti kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, bahagia penuh. Ikut dan menyangkal diri, aku buang yang fana. Hanya turut kehendak-Mu dan padamu berserah. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, bahagia penuh. Marilah kita bangkit berdiri. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama-sama dengan orang percaya di segala tempat, di sepanjang zaman dan masa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita masuk ke acara khusus Mambasa Tonah Pimpinan Pusat GKPS. Nah, hinormat Hagenup Kuria GKPS Bani Ianan Nibei. Salam Pentakosta. Ibagas malas niuhur marhasoman hagogohon ni tondoy na pasing. Ipestaho kita dosa darion dua pesta bagal. Aima paroh ni tondoy na pasing atau Pentakosta pakon pesta sekolah minggu GKPS. Dom hujin pada son nami ma piga-piga tonah nagabe parhitian nami manise na siyam kuria na hinaholongan ni Tuhan terlebih ganug dagdanak sekolah minggu GKPS. Na parlobi pesta sekolah minggu GKPS sekaligus pesta paroh ni tondu na pasting na ipesta kita sadarion inma nagabe parhitianta makamalaskon horja ni tondu na pasing itongah-tongah ni kuria ni Tuhan sonai homa mardingat hidup ni hur ni Tuhan na bajong-jongkon seksi sekolah minggu GKPS mamukah kumbani tahun 1968 na salpu. Sadarion patut do dingatota ganup marhasoman uhur na matarima kasih
panorang atap masa sangga hadak danau kota marsikolah minggu nalang tarsirang janah dihut manotuhon sonaha hajong jongot tanuan talup do hita martarima kasih koma hubani haganup guru-guru sekolah minggu GKPS nalang marnaloja manaburhon hata ni bata hubata napaduahon pestat tasadarion sihol dohoma pagolpahon hita khusus nih selaku orang tua pabuadak danak ay masih bere-bere ni bata hubata jana harga tumangdo si dia ilobe ni Tuhan halaniai ningon do tetap ibere hita perhatian nagok dopak danak sekolah minggu janah mendukung ganup horja pangidangion hubani si dia asedas si dia hubani panandayon na si tong dopak Yesus na patuluhon huban na siyam danak sekolah minggu GKPS pagolpon nami manasyam asitong tong pekut marlajar martonggo sunay manombah Tuhan asilambin marbagal na siyam ibagas pambubayon apa gogoh nito nila pasing lau meraih cita-cita apa masa depan. Selamat pesta sekolah minggu napa 52 kon pakon salamat Pentakosta mahuban na siyam haganupan tondo na pasing manramot kon pakon mapargogohi sonay pahisah kon uhur na siyam mandalani pargoluhon apa haganup na masa khusus ni dampak pandemi COVID-19. Salam pakontong ko nami pimpinan pusat GKPS. Kita mendengarkan pembacaan puisi oleh adik-adik sekolah minggu Grace dan Willa. 52 tahun sekolah mingguku. Diawali kisah Robert Rikers yang berbelas kasihan, melihat anak-anak jalanan yang jauh dari Tuhan. Ia mempersatukan kami mengenal namamu. Dalam persekutuan kami yang penuh sukacita, menikmati kebenaran-Mu sesuai dengan usiaku. Indah, sungguh indah, menerima berkat-Mu di sana. 52 tahun sudah sekolah minggu GKPS. Pintaku teruslah menjadi garam dan terang dunia. Guru-guruku, lanjutkanlah tugas panggilan gereja, karena Engkaulah pahlawan iman kami yang rapuh. Ajarkan kepada dunia yang fana bahwa Allah setia, melebihi kesetiaan sang mentari menyinari ke bumi. Saat ini dunia diheningkan oleh virus corona. Kau perintahkan kepada kami di rumah saja. Virus yang membuat kami beribadah di rumah saja. 10 jari mungilku kulipat saat berdoa. Kumohon supaya Tuhan melihat dan bekerja. Tepat pada waktunya virus pun dilalukannya. Saat ini 52 tahun sudah sekolah mingguku. Mengajarku dengan iman yang teguh berkata, mengenal Tuhan adalah kesukaanku. Menyebut Tuhan adalah kebanggaanku. memandang salib Yesus adalah keselamatanku. Yesus, Engkaulah segalanya dalam hidupku. Nah, sekarang kita mau mendengarkan kesaksian yang akan dibawakan oleh adik-adik sekolah minggu kelas kecil, dan nanti akan dilanjutkan dengan kesaksian adik-adik sekolah minggu kelas besar.
Sekarang kita akan mendengarkan kesaksian dari guru-guru dan pengurus sekolah minggu. Nah, adik-adik sekolah minggu, walaupun sekarang kita merayakan pesta sekolah minggu di rumah, tapi kakak harap adik-adik juga tetap sukacita ya. Nah, walaupun kita tidak bisa bertemu langsung, kita tetap bersukacita, bersemangat. Dan sekarang kita akan bernyanyi kembali dari Kidung Jemaat nomor 237 ayat 1 dan 3. Roh Kudus
Kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah Bapa kami, Yesus Kristus Sang Kepala Gereja, dan Roh Kudus yang menolong dan menghibur kami, semua orang yang percaya. Pada saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya bahwa Roh Kudus jugalah yang akan mengajari kami untuk lebih memahami firman Tuhan, menguatkan kami, bahkan mengubahkan hati kami yang mendengarkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan, berkati jugalah seluruh jemaat Tuhan yang mendengarkan. Terpujilah Engkau ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom bagi kita semua. Shalom adik-adik sekolah minggu. Sekarang kakak pendeta mau sapa adik-adik sekolah minggu Bapak Inang Hasoma Nama Poso yang ada di sini dengan sebuah lagu. Ya, lagunya seperti ini. Halo, halo, apa kabarmu? Halo, halo, baik-baik saja. Halo, halo, berikan senyuman. Ha, 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 ya. Nanti kalau kakak pendeta tanya, halo, halo, apa kabarmu? Semua Bapak Inang, Hasoma, Nama Poso, dan adik-adik sekolah minggu mengatakan, halo, halo, baik-baik saja. Nah, kalau nanti saya tanya lagi, halo, halo, berikan senyuman, semua katakan, ha, 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 Kita mulai ya. Halo, halo, apa kabarmu? Halo, halo, berikan senyuman. Ya, kita ulangi sekali lagi ya, sepertinya kurang semangat. Harusnya semangat dong ya, karena sekarang kan kita memperingati dan merayakan hari Pesta Sekolah Minggu dan turunnya Roh Kudus. Halo, halo, apa kabarmu? Halo, halo, baik-baik saja. Halo, halo, berikan senyuman. Ha, 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 Kasih senyuman untuk orang tua, abang, dan kakak adiknya. Oke, sekali lagi kita ulangi. Halo, halo, apa kabarmu? Halo, halo, baik-baik saja. Halo, halo, berikan senyuman. Ya, terima kasih. Kelihatannya sudah senyum semua. Jangan tegang mukanya ya, walaupun di rumah mendengarkan firman Tuhan, wajahnya jangan seperti wajah jam 12 pas. Jadi harus semangat, harus senyum, karena kita sekarang ingin mendengarkan firman Tuhan. Bapak Inang, Hasoma, Nama Poso, dan juga anak-anak sekolah minggu yang cantik-cantik dan yang ganteng-ganteng, untuk tahun ini kita merayakan pesta sekolah minggu dengan suasana yang berbeda. Biasanya 1 minggu, 2 minggu sebelum pesta sekolah minggu, adik-adik sudah siap-siap ini. Mau memberikan persembahan pujian, mempersiapkan tortor, mau mempersiapkan lagu-lagu. Tapi sekarang itu semua disiapkan di rumah. Suasananya sungguh berbeda. Kita melakukan itu di rumah, tidak bersama-sama dengan teman. Namun adik-adik semua harus memahami, baik di rumah maupun di gereja, Tuhan yang sama, yang mau mendengar nyanyian kita, yang mau mendengar doa-doa kita. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersuka cita beribadah maupun di rumah, baik itu di gereja. Nah, adik-adik, Bapak Inang, Hasoma, Nama Poso,
dalam perayaan pesta sekolah minggu dan turunnya Roh Kudus, Kakak Pendeta mau menyampaikan kabar sukacita dari Tuhan Yesus untuk kita semua. Itu diambil dari Yesaya 63 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Yesaya 63 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Doa pengakuan dan permohonan Israel. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya itu. Di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka, yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka, untuk membuat nama abadi baginya, yang menuntun mereka melintasi samudera raya, seperti kuda melintasi padang gurun. Mereka tidak pernah tersandung, seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umat-Mu untuk membuat nama yang agung bagimu. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Inang Hasoma nama Poso, adik-adik sekolah minggu, ada sukacita? Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Iya, masih semangat. Kakak Pendeta pun tambah semangat untuk menyampaikan firman Tuhan. Nah, dahulu kala bangsa Israel ternyata pernah loh mengalami kesulitan. Mereka pernah merasakan kehilangan semangat. Mereka juga pernah merasakan kehilangan harapan. Kenapa ya? Oh, ternyata bangsa Israel pada saat itu melakukan kejahatan di hadapan Tuhan. Bangsa Israel melakukan dosa di hadapan Tuhan, sehingga kehidupan mereka dipenuhi dengan ketakutan dan kegelisahan, tidak semangat menjalani kehidupan. Nah, adik-adik sekolah minggu yang kecil, yang besar dan remaja, juga Bapak Inang yang ada di sini Hasoma nama Poso, pernah enggak adik-adik di sini merasa bersalah karena melawan orang tua? Contohnya, si Bokoria disuruh mamanya menyuci piring. Rupanya tak mau si Bokoria ini. Datang mamanya, Bokoria cuci dulu piring itu. Berdirilah si Bokoria ini. Pergilah dia ke dapur. Dicucilah piring itu dengan keadaan emosi. Dicucilah piring itu dengan situasi hati yang marah-marah. Akhirnya apa yang terjadi adik-adik? Piring pecah dan mengenai tangan si Bokoria. Kemudian Bokoria menyesal. Kalaulah tadi aku tidak marah-marah waktu disuruh mama nyuci piring, mungkin piring itu tidak akan pecah dan tanganku tidak akan luka. Pasti mama sangat marah sekali. Dia menyesal, dia kehilangan semangat. Tapi apa yang terjadi? Kemudian Bokoria datang, dia meminta maaf kepada mamahnya. Dan akhirnya mamahnya pun memaafkan dia dan dia semangat lagi deh. Nah, adik-adik, firman Tuhan saat ini
ingin mengajarkan bangsa Israel pada waktu itu. Yesaya datang ke tengah-tengah kehidupan bangsa Israel, mau menyampaikan kepada bangsa Israel bahwa Tuhan itu pemaaf loh. Bahwa Tuhan itu pengampun, Tuhan itu mau memaafkan kesalahan setiap orang yang melakukan kesalahan jika dia datang dengan penuh penyesalan dan tidak mengulangi lagi. Itu yang mau disampaikan Yesaya kepada bangsa Israel. Tapi adik-adik, ternyata bukan itu aja yang membuat bangsa Israel itu kehilangan semangat. Ternyata bukan itu aja yang membuat bangsa Israel kehilangan harapan. Ada yang lain. Apa? Ternyata bangsa Israel itu kehilangan semangat karena janji-janji yang Tuhan berikan kepada mereka tidak semua terwujud. Kan Tuhan bilang kepada bangsa Israel bahwa bangsa Israel akan menjadi bangsa yang besar, hidup di dalam kemakmuran. Bangsa Israel akan menerima keselamatan dari pembuangan Babel, tapi ternyata mereka menerima itu sungguh lama. Dan kita juga ternyata pernah mengalami itu dalam kehidupan kita, adik-adik. Apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan harapan kita. Tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Pernah enggak kalian mengalami itu? Pasti pernah. Orang tua kita pernah mengalami itu. Abang-abang kita, pemuda-pemudi juga pasti pernah mengalami. Dan adik-adik sekolah minggu kalau diingat-ingat, pernah enggak ya aku mengalami seperti itu? Pasti pernah. Kita menerima tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Contohnya ya, contohnya orang tua kita janji kepada kita, Dek, nanti kalau nilai rapotnya bagus, Mama kasih hadiah ya. Nah, bapak kita janji, Bang, nanti kalau bisa masuk PTN, nanti bapak kasih hadiah ya. Nah, ini mau masuk perguruan tinggi ya, atau mau masuk kuliah. Nanti kalau bisa masuk PTN, bapak kasih hadiah. Orang tua kita kasih janji sama kita, nanti kalau nilai rapotnya bagus, Mama kasih hadiah. Nah benar, ternyata nilai rapot kita bagus. Ternyata kita bisa lulus di PTN, perguruan tinggi negeri. Tapi apa yang terjadi ketika nilai rapot kita sudah bagus, kita sudah bisa masuk perguruan tinggi? Apa kata orang tua kita? Dek, nanti dulu ya hadiahnya, Mama belum punya uang. Tunggu dulu ya. Bang, nanti dulu ya hadiahnya, Mama belum punya uang. Lantas kita bagaimana? Adik-adik sekolah minggu gimana? Pernah nggak mengalami itu? Orang tuanya janji, tidur siang, nanti bangun tidur Mama bawa ke Mega Mall. Ayo, makan sayur banyak-banyak, nanti Mama kasih main handphone 30 menit. Rupanya enggak. Tidak sesuai dengan harapan. Lantas anak sekolah minggu mau gimana responnya kepada orang tuanya? Mau marah? Mau bilang Mama sama Bapak itu jahat? Enggak menepati janji? Tidak, sekarang kita memperingati Pentakosta. Apa itu Pentakosta? Hari turunnya Roh Kudus, benar. Ketika Roh Kudus tercurah, bagaimanapun situasi kehidupan anak sekolah minggu, bagaimanapun situasi hati kita, keadaan yang kita hadapi, apa yang harus kita perbuat? Kita harus mampu mengerti keadaan. Kita harus bisa memahami keadaan. Roh Kudus memampukan kita, menolong kita. Supaya apa? Supaya anak-anak sekolah minggu GKPS Pontianak menjadi anak-anak sekolah minggu yang mau mengerti keadaan orang tuanya. Yang mau memahami situasi dan keadaan yang terjadi sekarang. Nah, sama adik-adik dengan keadaan yang kita hadapi sekarang. Kita berdoa, mulai dari virus corona datang ke Indonesia, kita berdoa ya. Sudah ada yang berdoa di sini anak-anak sekolah minggu? Iya, pasti berdoa.
kita berdoa sama Tuhan. Tuhan, kalau boleh, biarlah virus corona ini segera berlalu. Tuhan, berkatilah para ilmuwan supaya vaksinnya ditemukan. Kita pasti berdoa kepada Tuhan. Tapi kenapa ya? Kok sampai sekarang virus coronanya belum pergi? Kenapa ya? Kok sampai sekarang vaksinnya belum ditemukan? Lantas kita mau bilang Tuhan itu tidak menjawab doa kita. Terus kita mau bilang, kok Tuhan Yesus tega ya? Kok tega ya Tuhan itu sama manusia? Tidak. Harusnya melalui keadaan ini, walaupun tidak sesuai dengan harapan kita kan maunya virus corona ini pergi. Tapi sampai sekarang masih ada. Apa yang kita lakukan? Kita harus tetap bersyukur. Kenapa adik-adik? Karena sampai sekarang di masa yang sulit ini kita masih tetap sehat. Kita masih bisa tetap semangat. Kita masih bisa tertawa bersama mama, bapak, abang, kakak. Walaupun kita tidak bisa ke sekolah, kita tidak bisa ke gereja bertemu dengan teman-teman. Tapi kata pemerintah, di rumah saja. Sekolah dari rumah, beribadah dari rumah. Lakukan semuanya di rumah. Jangan keluar jika tidak terlalu penting. Ya, kita harus mematuhi protokol dari pemerintah. Nah, jadi kita harus bersyukur sekarang. Sama seperti persembahan pujian dari kelas kecil. Apa tadi katanya? Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah. Tuhan tidak pernah janji langit itu selalu biru. Pasti langit juga pernah mendung. Pernah gelap. Tapi apa yang Tuhan katakan? Kasih-Nya selalu menyertai. Jangan pernah menyerah untuk menghadapi virus corona, menghadapi keadaan. Mungkin kakak baca mulai dari anak-anak sekolah dirumahkan, bermunculan status di Facebook apa katanya? Wah, ternyata guru di sekolah itu, guru di rumah itu lebih kejam daripada guru di sekolah. Mamaku ternyata lebih kejam dari guru yang di rumah. Banyak orang tua yang kewalahan mengajari anak-anaknya. Mungkin kalian juga ada yang tidak sesuai. Kok mamaku ini ngajari aku kayak mana ya? Kok emosi-emosi ya? Bersyukurlah kalau orang tua kita masih bisa mau mengajari kita. Karena mereka pun berjuang untuk mengulang lagi pelajaran kalian. Memberitahukan kepada anak-anak sekolah minggu yang kecil, yang besar, dan yang remaja. Nah adik-adik di sini kita lihat firman Tuhan. Mulai dari ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-14. Yesaya bilang kepada kita semua yang ada di rumah, apa katanya? Bahwa dulu Tuhan pernah melakukan perkara yang besar. Tuhan dulu pernah melakukan mujizat yang luar biasa. Dan sekarang pun Tuhan masih akan melakukan itu kepada kita semua. Ayo anak-anak sekolah minggu kita nyanyikan dulu lagu Bagaimana Cara Musa. Nah ini cerita tentang Musa loh. Mulai ayat 11 sampai dengan 14. Bagaimana Musa melewati laut? Laut apa ayo? Laut apa? Laut Merah, Laut Teberau, Laut Kolsom. Ya, kita nyanyikan dulu lagu ini. Kami minta bantuan dari Merah
Laut Teberau bukan dengan cara berenang, berkapal, kemudian berjalan, berlari, terbang. Bukan. Tapi siapa yang melakukan semuanya itu? Tuhan Yesus. Adik-adik bisa enggak membayangkan ketika Musa berdoa kepada Tuhan, kemudian laut itu menjadi kering dan kemudian terbelah sehingga bangsa Israel bisa melewati, menyeberangi laut. Itu semua bukan karena Musa itu, bukan. Itu semua bukan karena bangsa Israel, bukan. Tapi apa? Itu semua karena pekerjaan tangan Tuhan. Bayangin ya, Tuhan itu nggak capek-capek menguras laut. Dikuras supaya bangsa Israel lewat, enggak. Tapi dengan hanya firman, laut menjadi kering dan terbelah dua. Bangsa Israel bisa melewati laut Kolsom. Bisa nggak kebayang adik-adik kalau sungai Kapuas itu terbelah dua. Sehingga kita yang dari sini menyeberang ke sektor 3 itu ke Siantan. Kalau kita menyeberang ke Siantan enggak perlu lagi harus pakai jembatan. Langsung turun aja. Bisa enggak ngebayangin? Enggak terbayang lah Kak Pendeta sekarang gimana. Enggak terbayang ya. Tapi kuasa Tuhan sungguh luar biasa. Dan pada saat ini Tuhan Yesus mengatakan kepada kita semua, untuk kita orang tua, untuk anak-anak sekolah minggu, untuk pemuda-pemudi, turunnya Roh Kudus membawa semangat yang baru bagi kita. Pertanda apa? Penghibur, penolong sudah nyata mulai dari Roh Kudus turun beribu-ribu tahun yang lalu. Jadi Roh Kudus itu tidak sekarang diturunkan ya. Beribu-ribu tahun yang lalu Roh Kudus itu sudah ada. Sudah ada penolong, sudah ada penghibur. Maka semangatlah kita. Maka kuatlah kita untuk bersama-sama menjalani kehidupan yang serba sulit sekarang ini menurut sudut pandang manusia. Tapi bagi Allah tidak ada yang sulit. Amin. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada saat ini. Kami sungguh percaya di dalam keterbatasan kami untuk memahami firman-Mu. Engkau adalah Allah yang mampu untuk menambah pengetahuan kami tentang firman-Mu. Sehingga iman kami boleh semakin bertumbuh kepada Allah. Sehingga kami pun boleh tetap teguh berdiri menjalani kehidupan kami. Tolonglah kami ya Tuhan. Mulai dari keluarga kami, mulai dari masyarakat di kota kami, bahkan masyarakat di negara ini, bahkan semua manusia yang ada di bumi ini. Tuhan, kami sungguh memohon kepadamu, biarlah Engkau berbelas kasihan kepada kami. Biarlah Engkau ya Tuhan yang mampu mengubah keadaan ini. Engkau memberkati pemerintah, Engkau memberkati para medis, Engkau memberkati semua orang yang sedang berjuang untuk menuntaskan masalah COVID-19 yang kami hadapi sekarang. Kami percaya ya Tuhan, walaupun langit tak selalu biru, tapi Tuhan masih ada untuk menyertai kami. Walaupun kami tidak tahu di mana dan bagaimana virus corona itu, tapi kami percaya Tuhan akan memagari kami, memberikan kami kesehatan, memberikan kami imun yang kuat, berikan kami hikmat ya Tuhan, untuk kami pribadi lepas pribadi mampu menjaga kesehatan kami. Terpujilah Engkau ya Allah. Kami menyerahkan seluruh jemaat Tuhan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu.
mereka yang kesulitan dalam perekonomian, mereka yang sedang mengalami konflik rumah tangga, mereka yang juga kehilangan pekerjaan, mereka juga yang berjuang setiap hari menjalani kehidupan, bahkan mungkin yang mengalami sakit penyakit. Kami percaya dan kami bersyukur bahwa kami memiliki Allah yang sanggup menolong semua umat Tuhan dalam situasi dan keadaan apapun. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan yang tertulis di dalam Ibrani 13 ayat yang ke-16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Sekarang, marilah kita mengumpulkan persembahan kita. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah pemilik segala kehidupan ini, kami bersyukur kepadamu atas pemeliharaan, tuntunan dan penyertaan-Mu. Engkau memberikan makanan, pakaian dan segala kebutuhan kami. Sebagai ucapan syukur, kami datang membawa persembahan yang sesungguhnya juga berasal daripadamu. Kiranya Engkau menguduskan dan memberkatinya, agar menjadi persembahan yang harum dan kudus untuk kemuliaan nama-Mu. Kami memohon kiranya berkat-Mu semakin berkelimpahan di dalam kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus mengajari kami, supaya semakin tulus mempersembahkan hidup dan segenap apa yang kami miliki untuk kemuliaan nama-Mu. Terimalah doa persembahan kami di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Tuhan
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk, pulanglah dengan damai sejahtera, dan terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat pesta sekolah minggu dan selamat menghayati hari turunnya Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Horas bebata genupan. Selamat hari Minggu dan selamat maribadah. Hubarina siam hagenupan Bapa, Inang, nama poso, sekolah minggu, sa distrik Pituan. Hampir 3 bulan kita stay at home. Maningon di rumah. Termasuk ke game maribadah. Jangan bah mau terasa dampak nih COVID-19 siau bah do wargata semakin gelisah. Nah paling terutama Bapak Inang mengenai ekonomi akibat pandemi COVID-19 siau bahwa kesulitan ekonomi, bahwa terpaksa PHK, halani perusahaan tutup. Ya kok kita bergumulah bersama do bagian pernah. Ada tubuh pikiran nama dia di pengotongan di distrik tahun. Asih bentuk sada tim dihut makerjakan haruan bul ibat taison aima naik sebut tim gugus tugas GKPS distrik Pit jana doma ibentuk timai aduk piga horja nasihol horja onon ni timon na perlu be aima dihut membagihon sembako hubani kasemata na nomor 2 na berdua hon membahas ada kegiatan nomor hubungan hubani kegiatan pastoral konflik untuk kasemata lah membangkitkan semangat harani kemungkinan tres gelisah pakon nalega pakon na petuluhon mengusahahon pedoman atau semacam buku saku protokoler model-model termasuk kegiatan-kegiatan ibadah sadukah i rumah-rumah dari kita meribadah proses nyon holi ila sanok kita koordinasi pakon pimpinan harian majelis jemaat sa GKPS distrik Pituan melalui pengurus resort halanya harapkan holi kerjasama
Nadia, terutama mengenai database isi na perlu si guru kota untuk suai kubani kegiatan ini. Dalam rangka mendukung kegiatan ini, tim membentuk tim berusaha mengadakan pengumpulan dana omnisebut tanduk COVID 10 siang senari memulai ihorjahun si dia. Iharapun pemasukan tanduk COVID 10 siang ay memarhitihon ni spontanitas ni tim napaduahon donatur pribadi dan umum napatuluhon konser amal na sedang dipersiapkan komasonari pakon naligan. Jadi hak duhur ubari na siyang bapak inang nama poso sekolah minggu satonggo hita menunggohon kegiatan on termasuk menunggohon timta si bagas na semangat si dia makorja on halani boto hita on sada horja pelayanan itu matongah di kuryata songon naik katahon bani Galatia marsirupan manusia mamorsan na borati ay mahitihon ni nasunayay do i dalah kon nasyam hata ni nebata halaniay sa tonggo mahita masih dukungan mahita galupan terima kasih mahuban nasyam aganupan terpuji mah Tuhan mahitihon ni horjawan naparpudi hatap kanami mah salam sehat kubat aganupan Tuhan memberkati. Amin. Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Selamat hari Minggu. Mazmur pasal 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Tuhan memberkati. Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Terima kasih. Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin.
Yohanes 20 ayat 21a. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Yohanes 20 ayat 29b. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mazmur pasal 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mazmur pasal 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Itulah hukum Tuhan yang utama. Shalom mahubata haganut. Selamat pesta sekolah minggu na pa 52 hon hubat Taganuk. Secara khusus untuk anak-anak kami sekolah minggu, tetaplah bertumbuh menjadi pribadi yang baik dan benar. Dan terima kasih juga kami ucapkan kepada guru-guru sekolah minggu yang telah membimbing, mengarahkan, mengajari anak-anak sekolah minggu ini sehingga boleh mengenal Tuhan lebih baik lagi. Kiranya Tuhan memberkati kalian semua. Secara khusus untuk Bapak Ibu jemaat yang kami kasihi, saat ini juga sesi sekolah minggu mengadakan penggalangan dana melalui kortor yang mereka lakukan. Marilah kita Bapak Ibu boleh mensupport mereka melalui sumbangan kita yang kita lakukan nanti, sama seperti penggalangan dana pangurupion untuk Hasomata Tene. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih.